Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amblengsi Tarot. Kali ini saya coba kaitkan astrologi dengan tarot ya, agak sedikit berbeda. Ini sehubungan adanya Merkuri retrograde yang terjadi hingga tanggal 25 April ini. Dan Merkuri retrograde ini telah mengaktifkan Capricorn eclipse dan juga Aries eclipse. Untuk Aries eclipse ini sudah terjadi semalam di tanggal 8, dinamakan solar eclipse. Solar eclipse di Aries atau gerhana bulan total ya, dan ini kalau nggak salah merupakan gerhana bulan total yang terpanjang dibandingkan 2017 tahun-tahun sebelumnya. Oke, apa kira-kira bentuk energi dari solar eclipse ini? Ini energinya besar banget dan dampaknya itu akan bisa dirasakan hingga 8 bulan ke depan. Cenderung untuk kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini ya, mungkin akan mudah terbawa arus oleh energi impulsif ini kalau tidak memiliki kesadaran diri atau self awareness di dalam bertutur kata, berpikir, mengelola emosi ataupun bertindak, mengambil suatu tindakan ataupun keputusan. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran diri di dalam melakukan segala sesuatu apapun. Dan untuk tarotnya saya coba melihat energi kamu seperti apa berdasarkan tarot ini, dan kira-kira apa saran, pesan, atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan dari tarot ini ya. Di akhir dari pembacaan ini saya juga akan buka satu oracle sebagai tambahan. Ada The Hermit, Nine of Wands, Temperance, dan juga untuk the bottom of the decknya The Four of Swords dan juga Four of Cups. Yap, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan lebih senang nih menyendiri, dan ada yang kurang bisa tidur nyenyak di malam hari. Bisa jadi karena badan pegel, terlalu banyak begadang, jadi pegal-pegal ya badannya, masuk angin, jadi susah tidur. Kalau kaki kita sakit, punggung sakit kan susah untuk tidur nyenyak. Kedua, perlu mungkin bagi Aries massage kusuk dulu ya, atau dijaga pola tidurnya supaya tidak masuk angin, tidak pegal-pegal, atau mungkin kamu yang terlalu banyak bekerja sampai sakit ini, sampai nyeri badan, ini perlu juga diperhatikan. Jangan sampai mempengaruhi pola tidur, karena pola tidur yang kurang cukup ini bisa mempengaruhi emosi. Emosi kalau nggak stabil di dalam bekerja, kita emosian, pekerjaannya nanti bisa jadi kacau balau. Nah, udah kerjaan kacau balau, makin emosi lagi gitu ya kan. Apalagi Aries, untuk Mercury retrograde ini ya, ada di rumah yang pertama. Aries ada di rumah pertama dan kamu di sini, the aktornya gitu. Solar eclipse itu di Aries, dan energi Aries itu memiliki elemen api ya. Api ini dahsyat besar ini di rumah pertama lagi. Jadi kalau bukan kamu yang ini ya, kalau bukan orang yang membawa masalah sama kamu, bisa jadi kamu yang membawa masalah di dalam suatu komunitas atau di dalam keluarga. Bisa jadi seperti itu. Jadi kudu harus berhati-hati. Ada the temperance, ada keinginan untuk bisa menyeimbangkan emosi. Ya, mungkin ini untuk kamu yang moonnya bukan di rumah pertama ya, masih bisa mengontrol emosi. Tapi kalau untuk Aries yang moonnya juga Aries di rumah pertama, maka bisa jadi problem sources, jadi malah sumber masalah dianya. Tapi untuk di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu belajar ini untuk menyeimbangkan emosi, belajar untuk bersinergi dengan situasi, berharmonisasi. Kalaupun misalnya ada situasi yang sengit, situasi yang kurang kondusif, kamu belajar untuk
mengendalikan api amarah di dalam hati dan pikiran kamu supaya tidak meledak dia. Kalau dia keluar nih, bisa sekali keluar dia meledak ya. Ada the hermit. Mungkin kamu akan memilih menyendiri ya. Kamu sadar bahwa kalau aku ini energinya terasa panas ini dari dalam. Kayaknya aku lebih bagus menyendiri deh. Kalau terlibat di dalam suatu bentuk-bentuk perkumpulan seperti ini, misalnya ada perkumpulan atau organisasi yang melibatkan banyak orang dan di sana suka ngebahas tentang politik atau ngebahas tentang hal-hal yang berbau dengan ideologi keyakinan, misalnya lebih bagus aku menenangkan hati dan pikiran aja dulu deh gitu. Ada vibrasi-vibrasi dari orang-orang sekitar kamu kurang cocok sama kamu, kamu mungkin akan lebih memilih menyendiri. Dan ini bagus banget ya, sembari momen ini kamu manfaatkan untuk self evaluation, untuk mengevaluasi perjalanan hidup, sepak terjang ataupun perkembangan karir kamu, hubungan kamu dengan seseorang. Ada Nine of Wands, ada kebimbangan, bingung. Mungkin kamu dihadapkan pada situasi finansial ataupun pekerjaan yang membuat kamu bingung. Yang mana aku harus kerjain ya? Profesi apa yang cocoknya aku geluti yang bisa membantu finansialku? Atau mungkin kamu dihadapkan pada suatu masalah, cara menangani suatu pekerjaan, gimana caranya ya? Metode apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, baik? Dan kadangkala ketika kita menyendiri, memikirkan solusi, ya, menenangkan hati, kalau ini dibarengi dengan begadang-begadang, dibarengi dengan masuk angin, pegal-pegal, ini malah nambah buat kita makin nyaman tidur terus. Jadi menambah rasa malas, rasa pesimis, rasa jenuh dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu ngerasa pegel nih, nggak enak badan, langsung segera kusuk. Jangan biarkan waktu menghabiskan perhatian kamu. Tetapi kamulah yang harus segera bertindak, memanfaatkan waktu tersebut, memberikan solusi yang terbaik bagi kamu. Kamu kurang enak badan, langsung segera konsultasikan sama pihak medis. Atau kamu ngerasa bahwa pola tidur kamu lah yang mengacaukan mood kamu di dalam bekerja, maka mulailah terapkan pola tidur yang disiplin. Oke? Saya buka untuk orakelnya Aries. Dan ditambah lagi nih, muncul lagi pesan dari hati ini ya. Kamu mungkin teringat dengan masa lalu, orang yang mengecewakan kamu, atau mungkin pekerjaan atau bidang-bidang tertentu yang membuat kamu ngerasa gagal ya. Udah berbagai macam kamu kerjain caranya, atau kamu sudah berbagai macam cara untuk terus bangkit, tapi kenapa aku masih mandeknya di sini-sini terus? Ya, kadang-kala ini bisa menurunkan motivasi ya. Revisiting, ibarat ini revisiting, kamu jadinya melihat ke belakang. Kadang ada orang karena situasi ekonomi pekerjaan, kamu jadi ingat ke belakang. Kenapa ya aku begini-begini terus? Kenapa keuanganku begini-begini terus? Cenderung biasanya manusia itu akan melihat ke belakang. Dan dengan melihat ke belakang, kalau terlalu lama, malah makin dikuliti nih. Ya, masa lalu, hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan itu kan, itu seperti bawang. Setiap kulitnya itu ada layar-layarnya. Semakin dikuliti, sampai ke intinya. Ya, pedas ya. Kalau kita nguliti bawang kan, makin pedas nih, air mata bercucuran jadinya. Nah, kadang ada orang nggak keluar lagi air mata, malah jadi semangatnya yang udah lepas dia. Semangatnya semakin tipis tisu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu sepertinya jadi dealing dia dengan masalah mental. Hal-hal tersebut yang seperti tadi, peeling the layer, menguliti masa lalu atau hal-hal yang mengecewakan
di masa lalu itu bisa men-trigger kesehatan mental. Jangan kamu biarkan memori atau situasi nge-trigger pikiran kamu menguliti hal-hal yang menyakiti atau melukai masalah mental kamu. Karena kalau kita udah kembali lagi teringat dengan hal-hal yang menyakiti mental, ini sangat sensitif, mempengaruhi semangat. Ya di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu seperti nggak semangat, jenuh. Padahal sebenarnya ada nih yang ditawarin ya, ada tawaran. Tapi untuk menerima tawaran, melihat aja ya atau melirik aja untuk tawaran ini saja, dia nggak mood, nggak selera dia. Ya, oke, untuk oracle-nya release jealousy. Yeah, jealousy is an affirmation that you don't have something, and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Iya, release jealousy, lepaskan rasa kecemburuan. Rasa cemburu itu sebenarnya dari sisi positif menurut saya ya ada baiknya ya. Karena kalau misalnya ada orang nih, dia berhasil atau saudara kita lihat dia berhasil, dia punya banyak uang sekarang, aduh gimana caranya dia bisa gitu ya, gitu kan. Aku juga pengen dong seperti dia. Ada rasa cemburu tapi motivasinya aku pengen seperti dia gitu. Tapi jangan hanya pengennya seperti dia aja, cari tahu gimana caranya kok dia bisa banyak uang gitu ya kan. Oh, dia dengan kerja keras. Nah, mungkin harus melakukan hal yang sama, kerja keras ya, supaya bisa sama seperti orang yang kamu pengen jadi seperti itu gitu. Ya, jealousy, kecemburuan itu sebenarnya adalah afirmasi dari ketidakadaan. Ketidakadaan artinya kamu secara tidak sadar mengungkapkan bahwa kamu nggak punya. Itu kalau kita cemburu berarti kita itu nggak sadar bahwasanya kita sudah mengakui bahwa kita itu nggak punya. Dan hal tersebut and the universe manifest exactly as you affirm. Dan kalau kita sudah mengakui kita nggak punya, itu terpancar energinya ke semesta ya, ke sekitar. Universe ini akan menerjemahkan bentuk energi kamu tadi, bahwa kamu nggak punya. Maka dia akan mengirim sinyal energi yang sama juga nggak punya. Alhasil apa? Dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, begitu-begitu jadinya terus gitu. Makanya seperti yang saya katakan tadi di awal ya, solar eclipse di Aries itu sangat besar sekali energinya hingga terasa 8 bulan ke depan. Tidak ada kata terlambat, ini baru semalam ya, walaupun saya mungkin upload video ini terlambat dikarenakan sinyal sangat lambat sekali di kampung saya. Tapi menurut saya, gambaran kata hati saya tidak ada kata terlambat untuk mengubah perilaku kita di dalam mempersepsikan segala sesuatunya. Ya. Let other people successes inspires rather than frustrate you. Iya, jangan biarkan kesuksesan orang itu malah membuat kamu frustasi. Biarkan itu menjadi inspirasi bagi kamu. Ya, ada banyak sekali orang-orang positif saya lihat di kolom komentar saya dulu-dulu ya. Semoga hal-hal yang positif mengalir di kehidupan saya. Juga untuk orang-orang sukses, saya sering lihat itu komentar-komentar positif dari orang-orang positif. Ya, ada orang yang sukses dibuat videonya gitu ya. Dia buat konten kesuksesan dia. Semoga rezekinya ngalir ke aku juga seperti kakak. Itu bagus banget kalimatnya. Jadi bukan rasa cemburu yang terpancar lewat kalimatnya tadi ya. Ya, kadangkala ya kata-kata itu adalah cerminan dari pikiran ya gitu ya. Kalaupun kata-kata bisa dibuat-buat aja nggak sesuai dengan pikiran, tapi kalau kita terus mengutarakan hal itu berkali-kali, ini secara tidak langsung kata-kata yang baik tadi juga akan mengubah persepsi dan karakter kita. Jadi makanya dikatakan bertutur katalah yang positif supaya itu lambat laun nanti akan secara alami mengubah
persepsi kita, karakter kita. Oke? If they can have it, so can you. Kalau orang bisa berhasil, kamu juga pasti bisa, Aries. Demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok sama kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.